Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Ramadhani, NIM 212104040034, kelas SPI 2. Di sini saya melakukan tag video untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Mawardi Purbo Sunjoyo, MA. Di sini saya mengambil tema arsitektur yang berada pada Keraton Madura, Sumeneb. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Raja Panembahan pada tahun 1740. Nah, konsep dasar perencanaan tata kota Sumeneb ditentukan berdasarkan ajaran Islam. Hablum minallah wa hablum minannas, yang artinya berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Sebelumnya, artikel yang saya baca ini dari Universitas Telkom Makassar. Menurut saya artikel ini cukup lengkap karena di dalamnya menjelaskan tentang sejarah berdirinya, nama-nama raja dan tokoh-tokoh utama yang sangat berkaitan atau kental terhadap kerajaan ini. Nah, dan untuk arsitekturnya sendiri ini, posisi keratonnya ini tidak menghadap ke barat atau kiblat gitu ya, tapi di sini ini menghadap ke arah selatan yang berhubungan dengan pantai selatan atau Nyi Roro Kidul. Karena tempat bersemayamnya Raden Segoro dan analog dengan legenda di Mataram tentang Nyai Roro Kidul yang konon istri dari Sultan Agung yang bersemayam. Kan begitu menurut legendanya. Atau bertahta di Segoro Kidul atau Laut Selatan. Oleh karena itu, komplek keratonnya menghadap ke selatan. Nah, di artikel ini juga menjelaskan dari legenda tersebut menimbulkan dogma turun-temurun bahwa rumah tinggal yang baik harus menghadap ke selatan. Dan untuk peninggalan-peninggalannya itu, peninggalan dari kerajaan ini ada namanya Asta Tinggi yang juga berada di Sumeneb. Nah, ini posisi Asta Tinggi ada di atas bukit atau paling atas karena untuk menghormati mendiang para raja. Karena Asta Tinggi sendiri ini artinya tempat beristirahatan terakhir untuk para petinggi-petinggi kerajaan atau raja, istri, dayang-dayang, maksudnya yang berhubungan dengan kerajaan gitu. Karena ditaruh di bagian atas paling tinggi untuk menghormati para raja dan istri-istri dan keturunan-keturunan mereka. Nah, di artikel ini sendiri juga dijelaskan ciri-ciri makam yang berada di Asta Tinggi itu, ciri-ciri makam raja atau istrinya itu pusarannya lebih tinggi dibandingkan dengan makamnya prajuritnya, dayang-dayang putri
sebagai keraton. Dan batu nisan dari raja itu ditutupin dengan kain yang berwarna emas yang melambangkan arti dari kemewahan dari sebuah kerajaan begitu. Dan menurut saya pribadi, di artikel ini bahasanya cukup mudah dimengerti dan sangat ringan, tidak terlalu menggunakan bahasa yang berat. Nah, di sini juga dijelaskan pada mulanya antara keraton dengan pendopo letaknya terpisah. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat, kedua bangunan tersebut dijadikan satu deret. Dahulu Paseban atau yang dikenal dengan Pendopo Ageng difungsikan sebagai tempat sidang yang dipimpin oleh sang adipati dan dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi keraton yang waktunya dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Nah, dalam kisah keraton Sumenep ini terdapat salah satu raja yang terkenal atau lebih dikenal, yakni Pindereh Saud. Kenapa dinamakan Pindereh Saud? Karena Pindereh sendiri itu artinya keturunan atau seorang ulama begitu. Pindereh itu diambil dari bahasa Madura yang artinya ulama atau keturunan dari ulama. Nah, Saud ini artinya menyahut. Saud ini juga dari bahasa Madura ya. Kenapa dinamain Pindereh Saud? Karena beliau dulu waktu masih di dalam kandungan ibunya, ketika ibunya sedang sholat, itu nyanyi siapa ya ibunya, saya lupa, dipanggil oleh suaminya bernama Kiai, saya juga lupa namanya Kiai siapa. Beliau memanggil istrinya, tapi Bu Nyai ini dalam keadaan sholat. Nah, yang menjawab ini anak yang di dalam kandungan. Dan jawaban, Umi lagi sholat begitu. Menurut kisah begitu. Nah, kaget abahnya dan bertanya siapa yang menjawab tadi. Dan uminya menjawab, itu anak kita yang berada di dalam kandungan. Oleh sebab itu, ketika Pindereh Saud lahir, ya dinamakan Pindereh Saud ini. Tuh. Kemudian kembali lagi pada pembahasan tentang arsitektur. Di sini juga dijelaskan ya dalam artikel, di sebelah selatan terdapat taman yang bernama Taman Sare yang berdiri pendopo atau Paseban dan sekarang dijadikan sebagai toko souvenir. Di sebelah selatan keraton terbentang jalan menuju Masjid Jami Sumenep. Itu berada di bagian barat, sebelah barat. Sedangkan di bagian timur menuju Jalan Kalianget. Di sebelah timur keraton terdapat perkampungan dan di arah timur jalan adalah Kampung Patemon. Artinya tempat pertemuan aliran air Taman Keraton dan aliran-aliran air Taman Milik Rakyat dan Taman Lake. Lake ini artinya cowok, berarti di sini tempat pemandian prajurit keraton. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa konsep dasar perencanaan tata kota Sumenep ditentukan berdasarkan ajaran Islam.
hablum minallah hablum minannas. Maksudnya alun-alun sebagai pusatnya. Bila menghadap lurus ke barat dimaksudkan kita berhubungan dengan Tuhan. Kiblat di Masjidil Haram. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.